Saudara, di kesempatan ini kita masih akan terus fokus kepada hikmat dan kasih karunia. Karena hikmat dan kasih karunia yang akan menjadi perlengkapan kita untuk melewati waktu-waktu ini sampai kepada akhir tahun, bahkan memulai tahun mendatang. Nah, pertanyaannya saudara, seberapa jauh kita mengerti bahwa hikmat dan kasih karunia itu Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan sediakan. Artinya saudara, seberapa banyak kita dapat menerima dan mengambilnya, seberapa besar demikian kita akan membawa hikmat dan kasih karunia tersebut menjadi kelengkapan kita, menjadi kelengkapan kita. Dan saya berdoa tidak ada satu orang yang pada hari ini meleset dari perjalanan hidupnya di dalam rencana Tuhan. Karena saya percaya ketika hikmat dan kasih karunia menyertai kita, saudara, kita akan menerima yang terbaik. Haleluya. Amin. Mari kita akan buka dari yang pertama, saudara, kita akan baca dulu dari Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ayat ini akan mengingatkan kita kembali tentang yang terpenting adalah hikmat. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Lihat ayat yang ke-10, saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 kita baca sama-sama 2-3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara, kita kemarin belajar tentang hikmat untuk keterbatasan, untuk sebuah keterbatasan. Kalau Anda punya besi, ini bicara tentang pisau, golok, arit, untuk menjadi alat kerja, tetapi tumpul. Bahkan kita tidak punya alat asah untuk mempertajamnya, untuk mengasahnya. Nah, Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 ini berkata, maka orang harus memperbesar tenaga. Mereka harus menambah tenaga. Dan kalimatnya ditutup dengan berkata, tetapi yang terpenting sebetulnya bukan besinya tumpul atau tajam, tetapi yang terpenting adalah bukan sudah diasah atau belum diasah. Tetapi yang terpenting bahkan dikatakan bukan apakah kita memiliki tenaga atau kita tidak memiliki tenaga. Yang terpenting adalah key-nya, kuncinya, itu hikmat. Dari sini kita tahu hikmat menolong kita, memampukan kita untuk merespon kepada keadaan yang tidak ideal. Hikmat memampukan kita tetap berhasil sekalipun sepertinya, saudara, keadaan tidak ideal, jalan tidak terbuka bagi kita, lowongan belum ada bagi kita. Bahkan dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita, waktu kita sakit tidak ada obat. Waktu kita ingin maju, saudara, seolah-olah tidak ada koneksi, tidak ada orang untuk menolong kita berjalan maju. Tetapi kalau engkau punya hikmat, kata firman Tuhan, engkau tetap akan berhasil. Hari ini kita maju lebih jauh lagi, saudara. Kita akan belajar tentang hikmat untuk sebuah antisipasi. Nah, di dalam Kitab Kidung Agung pasal yang kedua, kita akan belajar. Ketika kita mengerti bagaimana hikmat begitu penting, kita dapat mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi, sehingga kalaupun dalam peta kehidupan ini yang terjadi adalah sebuah ketidakberuntungan, hikmat itu dapat membalikkan ketidakberuntungan itu menjadi keuntungan. Kalaupun dalam perhitungan manusiawi kita akan patah, kita akan gagal, tapi kalau ada hikmat menyertai kita, sebaliknya. Kita akan melihat cara-cara yang Tuhan akan tunjukkan. Kita akan tetap berhasil. Haleluya. Mari saudara, kita akan lihat Kitab Kidung Agung pasal yang kedua. Dari sana kita akan nanti maju terus. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15.
Saya akan baca ya. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Kidung Agung ini ditulis dengan bahasa metafora. Kidung Agung ini adalah tulisan Salomo yang menyampaikan pujiannya kepada kekasih. Tapi dalam metaforanya ini, sebetulnya inilah perkataan Kristus kepada gerejanya. Inilah panggilan Tuhan Yesus kepada gerejanya. Coba dengar. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Jadi ini yang menulis adalah seorang yang mendengar perkataan kekasihnya. Dia tulis begini, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukul terdengar di tanah kita. Yang pertama, saudara, kalau kita perhatikan ungkapan dari Kristus kepada gerejanya. Ayat 10 ini berkata, bangunlah. Bangunlah. Bahkan ada sebuah panggilan yang intim sekali dikatakan manisku. Ini panggilan yang intim, yang dekat. Kemudian jelitaku, marilah. Sepertinya Tuhan mau berkata, gereja, engkau di hatiku. Engkau dan saya di hatiku, kata Tuhan. Kita di hati Tuhan. Tuhan punya ruang yang khusus buat engkau dan saya. Itu mengisyaratkan apapun musim yang sepertinya tidak berpihak kepadamu, apapun situasi yang sepertinya tidak berpihak kepadamu, Tuhan mau berkata, aku tetap berpihak kepadamu. Haleluya. Mungkin engkau bekerja dan gajimu dipotong, saudara. Mungkin kau berdagang tidak menghasilkan keuntungan. Tapi Tuhan mau berkata, aku tetap di pihakmu. Mungkin orang lain sudah duluan sukses, duluan berhasil. Dan sepertinya kita belum melihat peluang untuk keberhasilan kita. Saya mau berkata demi firman Allah, aku tetap di pihakmu. Kalau seorang yang memanggil kita manisku, itu bukan baru kenal. Colek kanan kiri mengatakan bukan baru kenal. Bang Jun, colek dong. Jangan yang di depan, yang di samping. Colek Bang Jun. Bang Adit, colek yang di samping. Kalau seorang memanggil kita manisku, bahkan dikatakan jelitaku, marilah. Kenapa banyak gereja, kenapa banyak anak Tuhan menjadi lemah? Karena dia tidak tahu posisinya di hati Tuhan. Karena dia tidak tahu posisinya di hati Tuhan. Saya sering bilang, saudara, kalau engkau tahu siapa engkau di rumah, di keluarga. Saya contohkan Samuel, saudara. Dia tidak merasa asing dengan apa yang dia bisa gunakan, yang sebetulnya itu bukan punya dia, tapi punya papanya. Dan dia tahu papanya gak ada masalah. Kenapa? Karena dia anak. Dan dia tahu menggunakannya. Sayang sekali, kalau kita datang kepada Tuhan, masalah yang pertama, kita bermasalah dengan diri kita. Kita seperti orang yang tidak dikasihi. Kita seperti beku di hadapan Tuhan. Kita seperti gak punya memori berkasih-kasihan dengan Tuhan. Kita lupa betapa panjangnya kasih sayang Tuhan. Sampai kita hari ini ada. Dan itu belum apa-apa. Tuhan masih akan mengungkapkan betapa panjang, tinggi, lebarnya kasihnya buat kita. Haleluya. Makanya waktu saya membaca ayat ini, kalau Yesus Tuhan kita berkata manisku,
Dia berkata kepada mempelai rohaninya, yaitu gereja. Dia mau memanggil kita sesuai siapa kita di hatinya. Kita bukan orang lain di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Lihat sekarang ayat 11. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Apakah engkau masih terkunci di kotak memorimu? Di mana kau merekam banyak kepahitan? Di mana kau merekam banyak kekecewaan? Di mana kau merekam banyak kegagalan? Apakah engkau masih terkunci di kotak memorimu? Dan kau pijit berulang-ulang, berputar lagi. Memori yang sama, engkau lupa Tuhan punya musim kehidupan yang baru buat hidupmu. Apakah engkau masih terkunci di kotak memorimu yang engkau kemas begitu indah? Dan engkau selalu berkata, mana mungkin kau melupakan memori yang satu ini. Saya mau berkata, dari kemuliaan kepada kemuliaan, abaikan kemuliaan yang lama. Berapa banyak orang demi kemuliaan yang lama, dia nggak mau mencapai kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Dia puas dengan kemuliaan yang lama. Dia pengen kembali lagi kepada kemuliaan yang lama. Ini sebetulnya Tuhan mau berkata, tanggalkan nak kotak memorimu, bersihkan nak. Saya suka cerita. Saya tidak kenal papa saya secara utuh. Usia 3 tahun kira-kira papa berangkat. Tapi itu bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Saya mengalami kasih Tuhan luber di hati saya. Saya tahu Bapa di surga memilih saya bukan karena saya baik, bukan karena saya kudus, bukan karena saya pintar. Tetapi Dia memilih saya bahkan sebelum saya ada di muka bumi, sebelum saya ada di rahim orang tua saya. Dan itu menyelesaikan setiap konflik di hati dan pikiran saya. Aku nih gak bisa tekun, aku nih gak bisa disiplin, aku nih gak bisa berubah. Selama engkau masih menarik nafas esok hari, selama engkau masih melihat matahari terbit di ufuk timur, esok hari selalu ada harapan untuk engkau lebih baik. Lihat cerita ini saudara. Karena musim dingin telah lewat. Jangan beku hatimu, katakan haleluya. Siaplah merespon, katakan haleluya. Kalau kita jadi gereja yang tidak siap merespon, saudara, ceritanya akan berbeda. Itu sebabnya waktu Tuhan mau mengajarkan ada hikmat untuk mengantisipasi setiap hal dalam hidup kita. Kita harus bangkit, saudara. Kita harus membangkitkan kembali memori-memori manis kita dengan Tuhan. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Baru lihat ayat 12-nya. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Cerita musim semi, kita akan lihat bunga-bunga berbakaran. Cerita musim semi, kanan bunga, kiri bunga. Di saldo bank ada bunga. Di rekening ada bunga. Di jualan ada bunga. Dan mungkin kau berkata, di hatiku bang belum ada bunga. Banyak orang tidak tahu, saudara. Bunga itu tidak tiba-tiba hadir di hati. Bunga itu tumbuh di hati. Nah, Anda ngerti nggak nih ungkapan saya nih? Bunga itu nggak tiba-tiba menclok, bunga itu tumbuh di hati. Dari setiap benih yang manis akan tumbuh kemanisan-kemanisan yang berikut, saudara. Haleluya. Itu sebabnya coba lihat, saudara, ketika kata-kata ini menggugah pohon ara mulai berbuah ayat 13-nya. Dan bunga pohon anggur, garis bawahi, bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku,
Eyang aja sampai gemeter itu. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Saudara, kalau kita jalan-jalan sama orang yang sama passionnya, enak nggak? Enak. Tapi kalau jalan-jalan sama orang yang mikirnya, main game aja lebih enak. Main game aja lebih enak. Sementara kalau ngajak, yuk, jalan yuk. Engkau pengen lihat dunia ini lebar loh. Tidak selebar daun kelor. Lebar loh. Tapi engkau selebar layar HP. Nah itu berabe saudara. Kalau Anda diajak makan masakan Padang, terus Anda bilang ini cocok Mas Adit, cocok. Besok waktu Mas Adit ketemu masakan Padang, yang diingat tuh Anda. Waktu Anda ketemu jiwa-jiwa dan ada menolong itu. Waktu Tuhan ingat jiwa-jiwa, Anda yang diingat. Karena Anda di hatinya. Kalau Anda punya pintu rumah terbuka, waktu ada nanti Tuhan ketemu jiwa-jiwa, pintu rumah Anda yang diingat. Anda tahu nggak? Tuhan pengen berbagi rasa. Makanya waktu dia bilang, bangunlah manisku jelitaku. Dia pengen engkau ingat kemanisan-kemanisan yang telah Tuhan nyatakan. Dan itu yang mematahkan setiap tipu daya setan di depan. Sekarang mari lebih jauh lagi, ayat 14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tuhan mau kita bersaksi. Tuhan mau kita menampilkan saudara jati diri kita. Tuhan mau kita menjadi sebuah cahaya terang buat lingkungan kita. Tuhan mau kita bukan sebaliknya bersembunyi karena luka, kemarahan, kekecewaan. Di sini saudara lihat ayat 15 poinnya. Ungkapan yang merupakan metafora ini menarik menurut saya. Ketika dikatakan tangkaplah bagi kami rubah itu. Jadi sebetulnya setelah semua yang manis, setelah semua yang baik, Tuhan mau berkata, nah, ada sesuatu yang sekarang serius kita perlu lakukan. Ketika bunga-bunga pohon anggur semerbak baunya, ketika buah pohon ara muncul kelihatan, kita harus tahu, itu gambaran dari ketika blessing Tuhan turun, musuh mulai menyusup. Rubah-rubah kecil mulai cari cara memasuki kebun pekerjaanmu, memasuki kebun saudara rumah tanggamu, memasuki kebun yang namanya kesehatanmu. Kalau engkau tidak bangun, engkau tidak wake up, engkau tidak sebergairah Tuhanmu yang memanggil manisku, jelitaku. Kita kehilangan saudara kesempatan untuk mengantisipasi pekerjaan musuh yang mau mencuri kebun kita, yang mau merusak kebun anggur kita. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil. Saudara, rubah-rubah ini bahkan dikatakan rubah-rubah yang lebih banyak, bukan merusak karena itu jati dirinya. Tapi rubah-rubah kecil ini, rubah-rubah yang tidak terkendali. Apa dalam hidup kita yang masih belum terkendali? Kemarahan? Apa yang dalam hidup kita masih belum terkendali? Emosi kita? Kesedihan kita? Luka di hati kita? Kotak memori kita yang terlalu sempit itu? Apa yang belum terkendali? Keuangan kita? Apa yang belum terkendali? Apa yang belum terkendali? Waktu kita? Prioritas kita? Rubah-rubah kecil akan merusak kebun anggur yang mulai berbunga. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebetulnya, ini yang saya mau garis bawahi, menjadi jalan daripada roh dunia ini, roh jahat, merusak kehidupan kita. Kita harus tangkap. Haleluya. Amin.
Baca ayat 15 sama-sama, 2, 3. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar panggilan Tuhan dalam bentuk metafora di Kidung Agung pasal 2 ini. Tuhan ingin engkau dan saya terlibat. Ada peran masing-masing. Engkau tidak bisa berkata, Tuhan kau nggak jagai aku. Engkau harus berkata, Tuhan, engkau memberikan hikmat untuk mengantisipasi, untuk menjaga hidupku, untuk menolak apa yang bukan daripadamu yang coba masuk dalam kehidupan. Anda ingat ketika waduk atau danau Situ Gintung itu jebol. Ada yang belum tahu danau Situ Gintung? Ya. Dan ketika jebol, saudara, ada rumah-rumah penduduk yang tiba-tiba tidak mereka duga terlibas air. Habis. Eyang berdua kalau ngajak makan apa itu namanya, Eyang? Sate Solo, tongseng. Itu kami selalu singgah itu. Dekat banget dengan waduk itu, daerahnya. Kalau kita adakan acara Paskah, selalu di dalamnya. Kita bisa menikmati banyak yang manis. Tapi siapa yang menduga satu hari waduk yang aman itu ternyata bisa jebol juga. Saudara, hidup ini sebetulnya penuh dengan reminder. Ada orang, saudara, jatuh dalam masalah keuangan. Remindernya muncul. Ayo kelola, ayo batasi, ayo tinjau lagi. Tapi rubah-rubah kecilnya tidak ditangkap. Ada orang muncul, rubah-rubah kecil di area kesehatan. Area kesehatan. Lambungnya, saudara. Bukan hatinya, lambungnya. Lambungnya sudah teriak, tolong dong aku dijagain. Tapi kita karena asik sekali kerja, fokus sekali pelayanan. Saudara, lambung ini tidak terjagai sebagaimana harusnya. Apa yang terjadi? Robek, luka, berdarah. Terkadang, saudara, di area hubungan sudah muncul rasanya di hati, kok aku nggak enak ya, kok aku nggak nyaman ya. Kita abaikan. Bendungan yang sebelumnya enak, bagus itu, permai itu, jebol juga. Di keluarga, di pertemanan, di persahabatan, hubungan-hubungan yang baik pun bisa terancam. Pertanyaannya begini, Bapak Saudara. Sudahkah kita mengetahui bahwa Tuhan itu memberikan hikmat untuk mengantisipasinya? Coba sekarang lihat, saudara, sedikit saja. Ayat 12. Ketika dia berkata musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti. Musim semi, musim berbunga, musim potensi kelihatan, musim peluang-peluang baik mulai terbuka. Justru itu musim berdoa syafaat. Itu musim berjaga-jaga. Ayat 12 dikatakan, di ladang telah nampak bunga-bunga. Peluang-peluang, potensi-potensi. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukul terdengar di tanah kita. Ini yang saya bilang, ada alarm, saudara. Pohon ara mulai berbuah, mulai berbuah. Dan bunga pohon anggur, baca sama-sama.
semerbak baunya. Tetapi lihat, Kristus berkata, bangunlah, 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 wake up, sadarlah. Itu yang terjadi, saudara. Ketika banjir datang, kita tertidur nyenyak, dan tiba-tiba kasur kita di bawah hanyut oleh air itu, ya kan? Tiba-tiba kita tidak tahu lagi ada di mana waktu melek. Kok kita sudah terapung, saudara? Ada yang terapung aman di ruang tamu. Ada yang lebih parah terapung di jalanan. Itu kalau datangnya banjir air, kalau banjir masalah, terapungnya di rumah sakit. Terapungnya di UGD lagi. Terapungnya di mana, saudara? Karena dia tidak tahu sebetulnya merayap rubah-rubah kecil. Ada satu cerita tentang seorang pelancong yang ketika dia melihat kekaguman atas satu bendungan besar yang dibuat untuk sebuah pembangkit tenaga listrik. Dia melihat retakan kecil saja. Tapi detik itu juga dia mengambil sesuatu dengan cepat dan menutup retakan kecil itu dengan tangannya sambil dia berteriak, tolong segera cari bantuan. Retakan kecil saja. Orang yang lain, teman-temannya, turis yang lain berkata, ngapain kamu repot-repot? Panggil saja orang lain. Setelah bala bantuan datang menolong dia, dan retakan kecil itu ditanggulangi, saudara. Para ahli berkata begini, terima kasih. Kamu telah melakukan yang harusnya kami lakukan untuk menjaga bendungan ini. Saudara, setiap bendungan besar, retakan kecil saja, itu cukup untuk membelah. Semakin tinggi Anda dipercaya, Anda harus memperhatikan retakan-retakan kecil. Hubungan kita bagaimana? Keuangan kita bagaimana? Kesehatan kita bagaimana? Saudara, mengelola sungai dengan arus yang deras menjadi pembangkit tenaga listrik, itu bagus, itu benar. Tapi ada satu sisi lain yang kita harus antisipasi. Karena bencana bisa terjadi. Saya mau ajak Bapak Saudara melihat dari ayat-ayat ini supaya kita tahu, saudara, kita butuh hikmat, katakan amin. Mari buka kitab Amsal pasal yang pertama, saudara. Kita lihat sekarang, saudara, ayat yang ke-20. Saya baca dengan cepat. Nasihat hikmat, Amsal 1 ayat 20. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Lihat, saudara, seringkali peringatan datang, pertolongan datang, tapi ternyata ada sesuatu yang menahan kita untuk aware, ngeh, peduli, ambil waktu. Ayat 24 kita baca sama-sama, 2-3. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku.
bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan mengolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kecemasan datang menimpa kamu. Terus? Tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memiliki takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Bapak Ibu Saudara, sampai di situ ayat 30. Saya mau cerita dari hidup saya yang penuh dengan keterbatasan. Satu waktu dalam doa malam saya, kira-kira jam 1:30, saya nanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau memanggil aku sebagai hamba-Mu untuk melayani. Belum mengembalakan, tapi saya tahu ada panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan di hati saya. Saya nanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Kau berikan kepada aku? Di situ Tuhan berkata begini, aku akan membuat kamu tekun, lebih tekun daripada orang yang kamu sebut tekun. Sebetulnya waktu saya mendengar suara itu di dalam, saya berkata gini, Tuhan, masa ini doang? Untuk bertekun itu rasanya sampai ke atas jauh. Boya, aku akan memberikan orang-orang yang mengangkat tangan kamu, yang memberkati kamu, yang mendukung visi kamu. Gitu kayak saya dengar suara Tuhan. Tapi ternyata, saudara, saya mau kasih tahu ya, itu cocok dengan perjalanan pelayanan kita. Saya pernah ceritakan, kadang-kadang kalau sebuah acara besar, saya lihat teman-teman saya, Bapak Ibu Gembala, duduk manis. Mereka menikmati acara Paskah bersama. Kalau saya hadir di situ sebagai ketua panitia, sekaligus sebagai usher, sekaligus bagian perlengkapan, sekaligus bagian penata ruang, sekaligus saudara mempersiapkan sound system. Banyak posisi yang tidak tertulis yang apa boleh buat, saya harus terlibat. Tapi dari cerita semuanya itu saya nggak pernah menyesali. Karena itu yang melatih diri saya jadi tekun. Untuk melihat kesusahan-kesusahan itu jalan menuju emas saya. Emas saya bukan jadi pemimpin yang menikmati tenaga-tenaga yang sudah ahli di bidangnya, kemudian melayani bersama-sama. Wow, orang akan berkata, hebat sekali pelayanan Bapak. Saya bersyukur, dari situ saya tahu siapa diri saya. Saya manisnya Tuhan. Saya jelitanya Tuhan. Saya di hati Tuhan. Khusus mungkin di bagian kiri saya. Anda di bagian kanan. Saya punya tempat yang khusus. Yang saya mau ceritakan adalah begini, saudara. Itu memproses apa? Karakter. Itu memproses, saudara, hal-hal yang saya pikir sudah cukup. Itu memproses kemalasan-kemalasan saya. Itu memproses, saudara, kedagingan-kedagingan saya. Itu mengerat kelambanan-kelambanan saya. Itu membersihkan, saudara, sikap-sikap pesimis saya. Itu menghancurkan semua potensi-potensi lama dan menumbuhkan tadi semerbak, saudara, semerbak wangi. Wangi apa? Buah potensi yang namanya pohon anggur, pohon ara di hidup saya. Dulu saya tidak suka ditegur, bahkan ketika, saudara, di area yang saya pikir saya tahu, saya lebih tahu. Ada seorang pelayan Tuhan, Pak Gembala, masa Pak Gembala main gitar terus? Masa Pak Gembala habis main gitar khotbah? Dulu saya pikir, habis ini yang main gitar, nggak ada yang beres.
Dulu bukan sekarang. Dulu Bang Adit, dulu ya. Dulu saudara. Dulu. Kalau main keyboard beres semua. Dulu saudara. Tetapi ketika nasihat itu datang, saya berhenti dan berpikir, ini nasihat dari orang yang tidak saya duga. Ini nasihat dari, maaf ya, bukan orang yang tahu tentang main gitar bahkan. Ini nasihat dari orang yang baru-baru main gitar, ngerti not aja mungkin salah bacanya. Dan kalau dikasih gitar, dia cuman ting, ting, ting. Gak tahu yang namanya kunci C. Gak tahu. Tapi dia ngomong lurus saja. Masa sih abang terus yang harus main gitar? Tapi itu saya renungkan. Cuma dalam hati saya, Tuhan, ini ngomong ya, yang real saudara. Aku harus belajar yang namanya merendahkan harapanku, merendahkan ekspektasiku, supaya ada peluang dan ada ruang untuk tumbuh. Jadi ternyata saudara, masalah di dalam hidup kita, kenapa tidak ada tumbuh bunga-bunga yang harum serembak itu di pohon anggur menjadi buah anggur? Karena ada bagian yang belum dipangkas, seperti ayat itu berkata, tibalah musim memangkas. Pangkas egomu, pangkas ego kita, pangkas saudara, pangkas. Kalau enggak, musim berbunga tidak akan sampai kepada musim berbuah. Anda lihat peluang ini bisa, Anda lihat peluang ini bagus. Tapi ketika engkau memasukinya, musuh juga masuk bersamamu. Membuat musim yang harusnya memunculkan buah-buah yang bagus, tiba-tiba down, tiba-tiba hancur, tiba-tiba rusak. Saya mau berkata saudara, demi kasih Tuhan, bangunlah jelitaku, bangunlah manisku. Engkau ada di hati Tuhan untuk sebuah tujuan, menceritakan kemuliaan dan kemanisan Tuhan yang engkau akan alami lagi dan lagi di musim ini. Saya akan beri 3 kunci dalam ayat ini. Ayat 28 coba saudara perhatikan. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, kata hikmat, tetapi tidak akan kujawab. Wow, tegas sekali. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Ada 3 hal atau 4 bahkan paling tidak dicatat oleh ayat ini. Lihat ayat 29. Pertama, karena mereka benci kepada pengetahuan. Ini bukan sebatas pengetahuan yang umum. Ini pengetahuan bagaimana Tuhan mau mengajarkan hikmat. Pengetahuan yang sifatnya rohani. Pengetahuan yang sifatnya tentang bagaimana engkau tahu dirimu ini berpotensi begini. Karena itu kau harus tanggulangi begini. Engkau lihat pekerjaan ini berpotensi begini. Engkau harus tanggulangi begini. Saya lanjutkan. Yang kedua, dan tidak memilih takut akan Tuhan. Hati kita hanya tertuju kepada perkara-perkara yang duniawi. Saudara, saya berupaya berolahraga. Saya berupaya menjaga kehidupan lahiriah saya. Saya suka cerita secara bercandaan sama teman-teman, supaya saya masih kuat mengejar domba-domba yang suka lari-lari. Kalau kaki saya sudah terlalu lemah, baru konseling 1-2 jam udah capek, baru doa 1-2 jam udah gak ada kekuatan, baru saudara melakukan ini itu sudah menyerah. Masalahnya bukan di musim hujan, bukan di musim semi. Kita tidak mengantisipasi, saya tidak mengantisipasi. Para lajang, para bujang, antisipasi masa depan. Haleluya, amin. Jangan salah lirik. Antisipasi. Lihat saudara, karena mereka benci kepada pengetahuan. Pengetahuan tersedia tapi kita tidak suka.
pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan tentang keuangan, pengetahuan tentang hubungan, kita tidak suka. Saya dengan cerita yang agak menggelikan saya sih. Saya pernah cerita ya, obat ajaib yang 1.200 perak itu. Yang penyakit radang rinitis saya, saudara, yang kira-kira 25 tahun tuh nggak sembuh. Tuhan buka hikmat itu, totali sembuh. Kan jemaat bertanya-tanya, obat ajaib apa itu om? Bang, boleh coba nggak? Boleh, boleh. Nah, saya ceritakan ya. Ada yang cerita, nggak sembuh, nggak terbukti. Ditanya dong, minumnya gimana? 1 butir. 3 kali sehari? Enggak, sekali. Makan aja nggak kenyang kan Bang Jun kan? Butuh 3 kali sehari kan? Ini minum obat. Dosisnya sangat rendah. Cuma sekali sehari. Dan berharap sembuh. Masalahnya di obat atau di mana? Coba tepuk jidat. Masalahnya tuh di sini, saudara, di sini. Masalahnya di sini tidak ada hikmat. Saya terangkan ya, saudara, Bapak Ibu saudara. Ini dengerin. Maaf ya Kak Ellen, saya bukan ahli medis, tapi saya membaca literatur tentang medis. Obat ini obat keras dan dosisnya 0, miligram. 1 butir. Dan seseorang dewasa umur 12 tahun ke atas boleh 1 hari meminumnya. Paling gede 9 miligram. 1 butir 0,5. 1 tubuh dewasa boleh paling banyak minum 9 miligram. Jadi kalikan aja berapa butir sehari boleh. Terus ada catatan, kalau yang punya gangguan lambung, dicoba dulu 1 nggak apa-apa, lanjut besok bisa lebih besar dosisnya. Tapi untuk orang yang tidak punya gangguan, boleh dosisnya yang lebih signifikan. Tapi bukan seperti minum obat antibiotik. 1 renceng itu diminum semua. Saudara, kadang-kadang saya juga gitu loh. Ini jemaat punya hikmat gak ya? Dikasih pisau untuk motong apa? Motong tulang. Dikasih golok untuk motong bawang. Coba. Ini tajam kok, pasti bisa motong bawang. Golok tadi. Itu namanya salah kaprah. Hikmat itu sebetulnya dari hal yang paling terbatas pun kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Makanya waktu saya dengar ada yang minum 1 butir dan gak sembuh. Saya pengen emosi dikit sih. Minumnya gimana gitu loh. Ini bukan obat yang salah. Apalagi yang ngasih Pak Pendeta. Pak Pendeta gak benar obatnya nih. Bapak Ibu saudara, mana ada sakit yang sembuh tiba-tiba kalau kita cuman usap-usap. Sembuh ya. Harus tangani dengan benar, dengan hikmat. Makanya kalau kita benci pengetahuan, coba baca ayat ini. Benci kepada pengetahuan, jelas tuh, dapat obat yang penting telen. Telen aja. Gimana nelennya, pokoknya telen. Pada jelas di situ tulis, jangan lambung kosong, kalau bisa dengan makanan. Kenapa? Karena obat itu obat keras. Tapi obat itu manjur loh. Jaminan mutu. Pendeta pula yang ngasih. Cuman kalau makannya salah, tetap nggak manjur. Saya mau beritahu saudara, jangan kecewa dengan kehidupan ini. Jangan-jangan ada yang salah dengan memperlakukan
apa yang Tuhan beri yang sebetulnya itu pasti manjur, pasti berhasil, pasti berbuah lebat. Anda tahu cerita ini? Ketika pohon anggur mulai berbunga, kita harus tahu antisipasi. Lihat, yang kedua dikatakan tidak memilih takut akan Tuhan. Yang ketiga 30 kita baca, tidak mau menerima nasihat. Ya itu seperti saya. Dinasehatin sama Google Map, nggak mau. Kiri om, kiri ini jalannya bagus, nggak mau, saya mau terus. Keluarnya di pintu tol veteran, ya udah kena macet. Saudara, nasihat itu datang pasti ada maksudnya, ada tujuannya, katakan amin. Yang terakhir saudara lihat, tidak tetapi menolak segala teguranku. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan dengan manisnya memanggil gereja untuk bangkit. Dan ketika minggu-minggu ini kita di dalam doa, kita tergabung di Karsel berdoa. Saya mau beritahu saudara, ada musim anggur yang sedang berbunga. Ada buah ara yang sudah kelihatan muncul. Itu sebabnya justru kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh santai, kita tidak boleh abai, katakan amin. Saya berdoa panjang umur semua kita. Sehat walafiat bahagia semua kita. Enteng jodoh semua kita. Makmur, mujur kita semua. Haleluya. Sebagai poin yang terakhir, ketika cerita itu datang terdengar di kuping saya merenung, apa ya yang membuat orang itu minumnya cuma 1 butir ya? Rekaman dari mana yang muncul ya? Saya bertanya-tanya, Tuhan ampuni kalau aku kurang jelas ya. Saya mikir lagi, Tuhan, ini pasti memorinya gak beres ini. Hari ini, apa yang masih tersimpan di kotak memorimu? Ketika engkau kecewa dengan keluargamu, ketika engkau kecewa dengan kehidupanmu, pekerjaanmu, saudara Tuhan memanggil kita, bangunlah jelitaku, manisku. Engkau ada di hati Tuhan. Ada musim yang baru, ada musim yang baru. Dan Tuhan ingin kita meresponnya dengan benar. Yang pertama, wake up, bangun. Bangun. Dan mulai saudara melakukan patroli. Rubah-rubah kecil, kebiasaan-kebiasaan lama, memori-memori yang menghalangi hidup kita maju. Lepaskan saudara. Saya berdoa dari bulan ini sampai akhir tahun, bahkan tahun mendatang, engkau akan melihat apa yang Tuhan rencanakan, yang manis itu, yang sudah keluar aromanya. Aromanya, kata kita pengkhotbah tadi, Kidung Agung, wangi semerbak, bunga-bunga pohon anggur, itu akan betul-betul menghasilkan buah anggur. Tapi pertanyaannya, bersediakah kita hari ini menangkap rubah-rubah kecil di hidup kita itu? Itu tadi, kita benci kepada pengetahuan, kita benci kepada teguran, kita tidak mau dengar kepada nasihat. Mari kita bangkit berdiri.